Yang pernah mungkin sekali, 2 kali ya. Baik, kita akan lanjutkan aja materinya. Kemarin kalian sudah mengerjakan soal-soal latihan ya di Excel. Jadi materi kita setelah UTS itu adalah Microsoft Excel seluruhnya ya. Mudah-mudahan 7 pertemuan kita bisa tuntaskan. Kemudian kita akan menggunakan metode berbasis latihan aja. Ya, latihan demi latihan yang lebih efektif aja ya. Kalian udah download kan ininya, filenya, banyak sekali itu materi-materi soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan latihan. Jadi untuk belajar Excel itu kalian nggak perlu ngapalin rumus satu-satu, baca buku satu-satu, enggak. Yang lebih efektif itu adalah berbasis kasus, by case. Jadi kalian nemu kasus, selesaikan. Ada kasus, selesaikan. Seperti itu lebih efektif. Ya, jadi sebagian besar materi-materi yang berkenaan dengan teknik mesin sudah saya bahas, ya, sudah saya bahas. Tapi tetap kita akan ulangi lagi, akan bahas lagi dalam pertemuan live seperti ini, tatap muka seperti ini. Ya, namun sebelumnya saya berharap kalian sudah mengerjakan semaksimal mungkin ya soal-soal latihan yang sudah kalian kerjakan, sehingga dengan demikian nanti ilmunya atau materinya lebih mudah diserap, lebih mudah dicerna karena sebelumnya kalian sudah berlatih. Baik, akan saya tampilkan screen-nya. Baik, bisa dibacakah atau bisa dilihat? Nampak ya? Nampak ya? Layar Excel ini ya. Halo? Nampak, nampak, Pak. Baik. Ini saya sudah berikan file Excel banyak ya, dari bab 1 sampai bab berapa ya? Bab 1 sampai bab 9. Setiap bab itu terdiri dari puluhan soal, puluhan soal yang merupakan kasus demi kasus ya, case by case yang banyak kita jumpai di dunia industri atau di dunia umum secara umum ya. Kita awali dengan bab 1 ya. Bab 1 soal yang sangat sederhana, tapi ini menjadi basic, menjadi dasar bagi kita untuk nanti beranjak ke soal-soal berikutnya dan juga bab-bab berikutnya. Ini teman-teman kalian udah ngerjakan ini kan? Nah, kita akan coba ulas ya soal-soal ini 1 sampai 10, bahkan bisa lebih nanti kalau waktunya cukup ya. Ini yang dimaksud berarti penjumlahan kan, kita perlu menambahkan ini kan, berarti tambahkan ini dan ini kan ya. Dan kita isi seluruhnya sampai sini kan. Bagaimana cara yang paling efektif untuk menyelesaikan ini? Kan kita nggak mungkin kan menambahkan ini secara secara manual begini kan, satu-satu gitu kan, sama dengan ini kita tambahkan dengan ini kan nggak mungkin kita isi semuanya satu persatu, kan nggak mungkin. Gimana caranya supaya lebih cepat? Walaupun kalau seandainya ditarik seperti ini ya, hasilnya kan nggak tepat kan. 13 ini tepat nggak? Kan nggak. Harusnya kan ini kan 7 ditambah 1 kan 8 kan. Ada pula yang bikinnya seperti ini ya, pakai jalan pintas seperti ini. Cuman caranya nggak benar.
Misalkan tambah 1, misalkan. 2 ditambah 1, walaupun hasilnya benar. Ya. Jadi cara mengcopy itu ya letakkan kursornya hingga muncul tanda plus, copy ke bawah. Hasilnya benar, cuman caranya kan salah. Yaitu B6 ditambah 1 kan gitu. Caranya benar ya. Jadi ditarik ke bawah, hasilnya benar. Karena kita menambahkan dengan 1 memang. Begitu juga kalau ditarik ke sana apakah benar? Nih, 4 tambah 4 benar. Ya. Namun caranya salah. Yang benar bagaimana caranya? Yang benar ya B6 ini ditambahkan dengan ini. Ya. Jadi kita nggak perlu mengetikkan C5 gitu ya. Yang lebih efektif kita klik saja. B6 ini ditambahkan dengan C5, kita klik saja. Ya. Namun jika kita tarik ke bawah atau kita copy ke bawah, menghasilkan hasil yang tidak benar kan ya, alias keliru. Kenapa demikian? Karena ketika kita tarik ke bawah dia atau kita copy ke bawah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah B7-nya adalah dia turun, begitu juga C-nya, C5-nya dia turun ke bawah. Seharusnya kan C5-nya kan tetap di sini. Meskipun B6-nya harus turun kan gitu. Prinsip Excel itu kan kalau kita copy ke bawah, maka rumus atau sel yang kita copy itu akan ikut ke bawah kan ya. Prinsipnya kan gitu. Begitu juga ketika kita copy ke kanan, tarik ke kanan, maka sel atau rumus yang kita copy ke kanan itu, maka dia juga akan mengikuti, akan turun ke kanan. Nah, oleh karena itu, gimana caranya supaya dia ketika kita tarik ke bawah ini hasilnya tepat. Sementara kan ini nggak tepat. Ini kan 37 ini kan hasilnya berarti 8 ditambah nilai yang di atasnya kan. Jadi nggak tepat hasilnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pakai fungsi log ya. Ini fungsi ini sangat penting yang merupakan dasar basic dari Excel ya, yang wajib diketahui. Banyak orang yang sudah terjun ke Excel yang udah lama cuman nggak tahu rumus ini. Jadi ini kita modifikasi rumus ini, caranya adalah bagaimana agar C5-nya ini dia bisa bergeser ke kanan, namun dia nggak bisa bergeser ke bawah gitu loh. Ketika kita copy. Sebaliknya B6, ini ketika kita copy ke bawah, dia tetap bergeser ke bawah. Namun ketika kita copy ke kanan, dia nggak bisa ke kanan gitu kan. Kan gitu ya. Maksudnya gini. Ini kan kalau kita copy ke kanan kan salah kan hasilnya kan. Kenapa salah? Karena H5-nya ini udah benar. Dia udah geser dari C5 menuju ke H5, udah benar. Namun B-nya ini jadi bergeser ke menjadi G6 ke sini. Padahal kan seharusnya kan ini itu adalah 1 ditambah 6 kan. Ini itu adalah, ini konsep matrik kan gini. Ini adalah ditambah 1 ditambah 6 kan harusnya 7 kan. Cuman ketika kita klik rumusnya menjadi ini bergeser dari B6 bergeser ke kanan menjadi G6. Bisa dipahami enggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, ini saya modifikasi jadinya gimana caranya supaya kita bisa mengunci, melok sel itu supaya dia kita copy itu dia nggak bisa bergeser. Baik bergeser ke kanan maupun ke kiri atau bergeser ke bawah bisa tapi ke samping nggak bisa, atau sebaliknya bergeser ke samping bisa tapi ke bawah nggak bisa. Nah ini kita bisa menggunakan fungsi dolar, fungsi log, fungsi dolar. Caranya gini, kita tambahkan pakai apa itu? Kalian kalau sudah lihat video saya pasti udah tahu ya. Tambahkan dolar begini kan. Nah ini C5 ini kalau ditambahkan dolar seperti ini, maka dia akan terkunci, dia nggak bisa kemana-mana, baik ke bawah maupun ke samping.
baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping nggak bisa. Dia tetap aja di C5, nggak bisa kita bawa kemana-mana. Kita buktikan ya. Nah, maka ini adalah H6 tetap ditambah C5 di sini, nggak bisa kemana-mana. Gitu ya. Begitu juga kalau kita tarik ke bawah, ininya tetap di C5, nggak bisa kemana-mana. Gitu. Walaupun ini secara hasil sudah benar, namun caranya tetap masih salah ini. Kenapa masih salah? Ya karena memang tidak itu. Nanti kalau misalkan ini diganti angkanya jadi 7 ngacak, nanti jadi jawabannya berantakan, salah. Oleh karena itu ini saya katakan ini caranya masih salah. Yang benar gimana? Yang benar gini. Itu tadi dikunci, ini artinya kuncinya ini dolar ada dua-duanya nih. Baik di sebelum C maupun setelah C, artinya bahwa dia terkunci di samping dan ke bawah. Maksudnya dia nggak bisa geser ke kolom, nggak bisa ke baris. Ini kan namanya kolom ya, kolom B, C, D, E. Kalau ini baris 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi dia nggak bisa geser baris, nggak bisa geser kolomnya. Gitu ya. Itu pakai dolar. Cara yang praktis bagaimana menambahkan dolar tanpa mengetik pakai dolar itu, caranya adalah kita klik C5 ini, klik 2 kali, gini, lalu tekan F4. Tekan F4. Ada juga yang teman-teman laptopnya mungkin ada yang harus pakai Fn atau pakai Shift atau apa ya. Mungkin beda. Kalau laptop saya tekan pakai F4 itu cukup. F4 maka dia akan ditambahkan dolar atau fungsi lock. Jadi dia udah terkunci F4 sekali. Ya. Perlu dicatat nanti ya. Ini penting banget ini di Excel nih, hanya masalah ini penting banget. Oke, kemudian gimana kalau misalkan kita ingin supaya geser ke kanan tapi nggak geser ke bawah? Dia bisa bergeser ke kolom, tapi dia nggak bisa bergeser ke barisnya. Maka dia bisa tekan F4 2 kali. Maka C5 ini dolarnya 1, cuman ada di setelah C, ada di depan C, maka dia bergeser ke kanan bisa, tapi ke bawah nggak bisa. Nah, inilah yang kita harapkan dari C itu. Kita harapkan dari C5. Dia bisa geser ke kanan, tapi nggak bisa ke bawah. Sebaliknya, yang B6 ini adalah harus bisa bergeser ke bawah, tapi nggak bisa bergeser ke kanan, alias ke kolomnya nggak bisa. Kita kunci kolomnya, barisnya tidak kita kunci. Caranya adalah tekan F4 3 kali. 1, 2, 3. Terlihat bedanya di sini bahwa dolarnya itu ada di sebelumnya, ada di belakang B. Ada di belakang B berarti dia terkunci pada kolom, tapi barisnya enggak. Sementara yang C5 itu terkunci pada baris, kolomnya tidak. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Mas ya? Kalau sudah begitu, ini rumusnya sudah benar. Ya, rumusnya sudah benar, kita enter, lalu kemudian kita copy ke bawah, kita copy juga ke kanan. Maka ini dia hasilnya, sudah tepat, rumusnya juga sudah tepat. Jadi kalau ini kita nanti ambil angkanya ngacak, ya nggak masalah, pasti benar. Ya. Jadi saya ulangi, tadi ada format atau ada rumus log ya, pakai dolar. Tekan F4 sekali alias ada simbol dolar di kedua hurufnya. Di kedua hurufnya itu maksudnya di antara di belakang B dan di depan B, maka tekan F4 sekali itu berarti dia terkunci dua-duanya, baik di baris maupun di kolom. Adapun kalau tekan F4 2 kali, maka dia hanya terkunci pada baris, kolomnya enggak. Sebaliknya kalau tekan F4 3 kali, dia terkunci di kolom, barisnya tidak. Semoga ini bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua sama persis, hanya bedanya ini perkalian.
Maka kita gunakan ketik sama dengan, setiap Excel kita mulai dengan sama dengan. Sama dengan kita kalikan saja B6 kali pakai bintang ya. Bintang kemudian C5 ini. Dan jangan lupa tadi kita kunci C5-nya ya. C5-nya kita kunci, tekan F4 2 kali. Ya. Kemudian B6-nya tekan F4 berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Maka ini C5-nya ini berarti dia bisa bergeser ke kanan, tapi tidak bisa bergeser ke bawah, alias terkunci. Sebaliknya, yang B6 itu dia bergeser ke bawah bisa, tapi ke kanan yang nggak bisa. Kenapa ini pagar seperti ini? Karena kolomnya kurang lebar. Cara melebarkan kolom adalah, triknya adalah kita sorot begini, kemudian kita lebarkan aja ini salah satu ini nih. Kita geser ke kanan. Maka kolom yang kita geser ini, kolom L ini, maka lebarnya persis dengan kolom M, N, O, P, dan Q. Ya. Jadi di Excel itu untuk melebarkan atau meninggikan baris itu gampang dibandingkan dengan di Word ya. Jadi bisa sama persis lebarnya yang ini. 1 sampai 10 saya kira tekniknya sama ya, cuman beda tipikalnya aja. Pembagian. Nah, ini pembagian harus kita sepakati ya. Karena kalau nggak kita sepakati mungkin hasilnya akan berbeda-beda. Maksudnya disepakati itu maksudnya gimana? Maksudnya yang baris kita bagi dengan yang kolom gitu loh. Ya. Bagi teman-teman yang bagi ini ke sini ya boleh juga, tapi kita sepakati aja. Kita bagi yang baris ini, kita bagi dengan kolom ya. Artinya maksudnya gini. Sama dengan B6 kita bagi seperti ini, garing pakainya. Kita bagi dengan C5 kan gitu ya. Tapi kalau C5 kita bagi B6 nanti hasilnya mungkin bisa ada perbedaan di sini. Namun sebelum kita enter, kita perlu kunci dulu, tekan F4 untuk C5-nya 2 kali. Adapun B6-nya kita sorot begini, kemudian tekan F4 3 kali. Sekali lagi untuk laptop bisa berbeda ya, menggunakan shortcut F4 ini. Kadang-kadang ada yang pakai Fn, mungkin ada yang pakai Shift ya. Sesuaikan saja. Daripada harus mengetik secara manual, dolar pakai Shift 4 kan kelamaan. Enter, kita kemudian tarik. Oke, selamat masuk. Mas Chan itu siapa namanya? Pakai nama asli aja. Kita tarik begini. Chandra itu, Pak. Chandra. Kita tarik begini. Seret seperti ini. Kok pagar semua? Oh, berarti dia lebarnya kurang. Caranya supaya untuk memperlebar kolom gampang. Kita sorot begini. Nyorotnya di sini nih. Di kolom sini. Kita sorot seperti ini. Kita lebarkan aja. Tarik sedikit. Maka otomatis kolomnya lebarnya akan sama semuanya. Berikutnya soal 4. Soal 4 nih teknik banget nih, teknik banget. Atau pokoknya eksak banget lah. Ya. Namun gampang banget. Oke. Ini XY ini berarti perkalian X dan Y kan? Yes. Ya simple. Kita kalikan saja sama dengan ini, kita kalikan dengan Y. Enter. Lalu kita tarik ke bawah kan. Caranya ngopi, kita bisa copy begini, Ctrl C, kemudian kita kasih ke sini Ctrl V, bisa juga. Ya, tapi bisa kita yang gampang ya taruh di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus, tarik ke bawah. Ya. Kemudian yang kolom F X kuadrat kita ketik sama dengan, kemudian kita klik X-nya ini 10 ini, kita klik saja. Pokoknya biasakan nggak usah pakai ngetik ya, C6 kelamaan, kita klik saja mana sel yang dimaksud. Lalu kemudian dipangkatkan 2, berarti kita pakai apa? Pakai yang bergambar camping, apa namanya? Camping ya. Modelnya
pakai shift 6 itu. Shift 6. Bagi kalian yang menyimak pakai laptop lebih bagus ya. Lebih bagus karena langsung bisa diperhatikan tombol-tombolnya. Kalau saya menyebut shift 6, oh itu berarti di atasnya 6 itu ada tombol pangkat. Sama seperti di kalkulator itu kayak gitu. Pangkat kayak seperti tombol samping. Kita enter, kemudian kita enter copy ke bawah. Nah, Y kuadrat juga demikian, kita klik sama dengan, ketik sama dengan, kemudian kita klik ini kuadratkan. Namun, karena ini Y-nya ini posisinya di sebelah kanan X, begitu juga Y kuadrat ini posisinya di sebelah kanan X kuadrat, maka kita bisa menerapkan copy ke kanan, gini. Nah, gini. Maka otomatis dia akan menggeser, Excel itu akan menggeser karena ini kita geser ke kanan, maka rumus ini juga akan menggeser ke kanan dong, gitu loh. Semoga bisa dipahami maksud saya ya. Kenapa kok saya tadi geser ke kanan? Karena posisi Y kuadrat ini ada di sebelah kanannya X kuadrat, sebagaimana posisi X ini, Y ini sebelah kanannya jadi X. Karena ini kan X ini kuadrat kan adalah kuadrat dari X kan. Begitu juga Y kuadrat adalah Y yang dikuadratkan. Maka kita tarik ke kanan. Semoga paham maksud saya ya. Kemudian yang X kuadrat itu adalah kita perlu klik X-nya. Y kuadratnya yang mana? Ya Y kuadratnya yang kolom G ini, Y kuadrat. Kita klik Enter. Nah. Ya. Lanjut ke soal 5. Nah, ini konversi ukuran suhu ini kalau kalian udah lupa belas sama sekali, ya fisika ya enggak bisa ngerjain ini. Ya. Meskipun secara rumus Excel bisa, cuman kalau secara fisika enggak bisa, ya belas lupa ya enggak bisa ngerjain ini. Oke, saya review ya. Saya ingatkan kembali untuk konversi satuan. Ya, kalau kalian punya aplikasi konversi di Android, ya mungkin bisa diterapkan itu. Ya, tapi kalau lupa ini saya kasih tahu ini. Jadi ada perbandingan gini. Misalkan C ini R, ini F kan gitu. Ini ada nilai perbandingannya adalah ya 4-10 menit lagi mati deh. Oke ya, ini kita nanti akan terputus dengan sendirinya 10 menit. Nggak apa-apa ya, nanti kita akan lanjut lagi sampai ke soal yang ke-10 pokoknya. Apa perbandingannya? Berapa nilai perbandingannya? 5, 4, 9. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi ada nilai perbandingan CRF, Celsius, Ryan-Moore, Fahrenheit. Ketiganya merupakan temperatur non-absolut ya. Non-absolut. Maksudnya bukan mutlak. Kan kalau ada temperatur kan ada nilai mutlaknya, ada Kelvin, Rankine, itu berarti tergolong temperatur absolut. Tapi kalau Celsius, Ryan-Moore, Fahrenheit bukan tergolong temperatur absolut. Maka jika diketahui Celsius ini untuk mencari Fahrenheit gimana? Ya berarti ya 5/4 gitu kan. 5/4 sama dengan kok 5/4? 5/9 sama dengan gitu ya. Tinggal dimasukin 10 per berapa gitu kan. Per berapa kita cari Fahrenheit-nya. Ngerti nggak maksudnya? Paham ya? 5/9 kan kita dari Celsius mau nyari Fahrenheit nih. Atau ke Ryan-Moore dulu deh, boleh. Berarti 5/4 sama dengan 10 per Ryan-Moore per R. Maka untuk mendapatkan R gimana caranya? Pakai operasi silangan, disilang gini kan. Berarti 4 kali 10 sama dengan 5 kali R. Paham nggak? Atau perlu saya tulis di buku aja ya? Di ini ya.
Sebenarnya saya nggak esensi sih ngajarin ini. Di fisika ada sih. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Kita akan cek tadi apa sih dari Celsius ya? Berapa Ryan Moore gitu kan? Tadi perbandingannya apa tuh? C R Fahrenheit gitu kan? Ada 5, 4, 9. Gitu kan? Kalau diketahui C-nya 10, R-nya berapa kan gitu. Maka ya kita tulis 5/4 sama dengan atau sama dengan gitu ya. 5/4 sama dengan 10 per berapa gitu kan. Kan seperti ini kan kalau di SD kan perkalian silang gini kan. Alias 5R sama dengan 4 kali 10 R sama dengan. Ya kalian aktifin semua nggak apa-apa lah. Ininya asal nggak berisik aja lingkungannya ya. Biar saya rasanya kok kayak ngomong sama batu gitu ya. Iya, kayaknya nggak enak gitu loh kalau kalian. Walaupun kita ini kan kalau kalian aktif kan seakan-akan kita kayak di kelas gitu kan. Kalian tetap santai ngomong apa namanya ngopi ngeteh gitu ya. Cuman kalau nggak sepi kayak saya kayak ngomong batu itu nggak enak banget ya. Jadi ini 4 kali 10, 4 kali 10 dibagi dengan 5 kan gitu. Ya, ya dapatlah 4/10 dibagi 5 sama dengan 8 kan gitu. Nah, adapun kalau untuk F itu nanti ada penambahan sendiri ya. Kalau F nanti misalkan berapa F? Sepuluh berapa F? Nah, ya tinggal 5/9 sama dengan 5/9 sama dengan 10 per F kan gitu. Tapi nanti ada tambahannya ya. Berarti ini 5F sama dengan 10 kali 9. F sama dengan ya atau 9/5 kali 10. Nah, baru ini ada tambahannya plus. Nah, loh, apa ini Pak angka ini? Jadi skala Celsius itu ini kan 0 nih, ini 100. Apa ini 100 sama 0? 0 itu titik beku air, ya. Titik beku air itu kan 0 Celsius. Kalau 100 itu titik didih air. Berarti kalau untuk Fahrenheit berarti di sini skalanya adalah 32, Mas. Ini Fahrenheit, ini Celsius, ini Fahrenheit. Berarti kalau sini berapa? Ya 132 lah. Cuma nanti ada perkalian 9/5-nya ini nih loh maksudnya. Ya. Semoga bisa dipahami ya.
Nah, sekarang kita ke sini. Nah, kita ke sini. Jadi apa tadi? 5/4. Berarti tadi Ranmur itu berarti dibalik kan? 5/4 jadi 4/5 kali 10. Gitu ya. 4/5 kali 10. Ketik aja sama dengan 4/5 kali 10. Nah, perhatikan di sini. Rumus 4/5 kali 10. Ramadan NU Putra masuk. Nah, ini tinggal 5 menit nih. Nanti kalau terputus nggak apa-apa ya. Kita sambung lagi ya. Iya, Terputus benar, Pak. 5 menit nih. Soalnya kan kita Zoom-nya kan nggak berbayar nih. Maaf ya. Kalau pakai Google Meet mungkin lanjut terus bisa. Takutnya kalian belum install Google Meet. Takutnya. Semuanya udah punya Zoom. Oke, 4/5 kali 10. Ini menurut kalian nih, kira-kira 10 ini mengalihkan ke 4 atau mengalihkan ke 5? Ayo. Dalam Excel, rumus seperti ini, 4/5 kali 10 ini kira-kira 10 itu mengalih ke 4 alias pembilang atau mengalih ke 5 alias penyebut? Keempat, Pak. Keempat. Keempat? Atau yang kelima, ada yang jawab yang Pembilang. kelima? Yuk. Keempat. Kira-kira ini ngalih kemana? Ke? Keempat. Empat. Ya, Empat. keempat. Benar. Kalau jika kita ingin menghendaki 10 itu dikalikan ke 5, maka ini harus kita kurung. Nih. Gini. Ya. Tapi 10-nya nggak boleh diketik 10, nggak boleh. Kita klik saja. Klik gini kan. Nah, jika kita ingin menghendaki demikian, maka harus di dalam kurung. Tapi kalau kita lepaskan begini, nggak usah pakai kurung, maka yang dikehendaki Excel adalah ini adalah 4 kali B6 baru dibagi 5. Jadi kita menuliskan gini sama aja sih. Kali B6 gini dibagi 5 sama aja sih. Ya. Atau